mereka yang tidak masuk hari ini semoga sehat gitu ya. Kemudian dilonggarkan waktunya gitu ya. Apalagi pokoknya diberi kemudahan dalam belajar, yang hadir juga gitu, diberi pemahaman. Apa yang disampaikan Pak Zahid ini yang kekinian gitu ya. Mungkin Anda punya tren ya silakan gitu ya. Ada beberapa tren yang saya pahami perkembangan AI, perkembangan AI, saya nyebutnya perkembangan AI itu sudah mengkhawatirkan dalam tanda kutip, mengkhawatirkan dalam kutip artinya di luar itu. Jadi kemarin ini nanti videonya mungkin saya share. Jadi yang Anda kenal itu dulu zamannya kuliah itu tatap muka, gitu, tatap muka. Kemudian pakai website. Wah, ini websitenya dilihat. Kemudian pakai PDF, PDF, membuat PDF. Bahkan suatu saat itu PDF itu ada buku majalah, ya, majalah yang dijual kan sudah era cetak, koran, anu sudah jarang sekarang juga masih ada tapi jarang sekali ya. Ya ada koran beberapa gitu ya. Dalam bentuk e-book, tapi juga ternyata tidak terlalu booming ya penjualannya. Jadi e-book tapi nggak booming. Majalah elektronik namanya dijual, misalnya detik.com, kemudian Tempo itu tidak booming. Artinya orang pertama males membeli atau gimana merasa ah nanti kan itu bisa ngopi temannya, maka akan ada kerugian di pihak sana. Kemudian ada enkripsi-enkripsi tertentu gitu ya, agar tidak bisa dibaca orang lain, maka dibuat secara online gitu. Tapi formatnya sebetulnya e-book gitu ya. Tapi harus bacanya di aplikasi. Aplikasinya itu yang di-encrypt. Nah, coba pikirkan. Jadi aplikasi reader pembaca PDF itu khusus diciptakan khusus untuk membaca terbitan itu. Jadi kalau misalkan dia tidak berlangganan dan tidak punya apa namanya, tidak punya akses, dia nggak akan bisa mengamati dan aplikasinya itu yang dijual. Coba pikirkan. Jadi aplikasi itu mungkin dipinjamkan ke orang ya. Mungkin pikirannya gitu ya. Coba Anda pikir masalah security, masalah lain-lain. Jadi misalkan ya, pertama kan orang jualan e-book. Oke, bisa di-copy siapa saja e-book itu kan, bebas. Dikasih password, passwordnya dikasihkan ke orang. Podo wae. Ini sama passwordnya. Oke, orang lain pada baca semua passwordnya. Oke. Nah, kemudian diciptakan aplikasi. Dibuat aplikasi, aplikasinya itu diinstal di HP dan membaca itu. Jadi kalau mau membaca file tersebut, maka orang itu harus punya aplikasi tadi. Nah, aplikasinya juga di copy ke orang lain ternyata bisa. Wah, repot ini. Gimana? Kemudian pakai auto autentifikasi dua faktor. Ya, misalkan apa? Misalkan dia hanya bisa dibaca pada HP dengan IMEI tertentu atau
nomor tertentu. Jadi HP-nya nomor ini misalkan. Jadi nomor berbasis nomor HP, jadi waktu itu buka dikirim OTP dulu. Apa OTP itu? One time password. Ya, password satu kali dikirim oleh server, kemudian baru bisa buka. Dan yang orang yang berhak itu yang punya nomornya yang didaftarkan. Maka bisa membaca itu. Jadi orang lain nggak bisa nomor kok mau dipinjam-pinjamkan. Nomor HP dipinjamkan, HP dipinjamkan ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak bisa luas. Nah, strategi-strategi itu Anda pikirkan. Jadi ada OTP, ya. Sebetulnya mau saya simulasikan OTP atau Anda membuat sendiri OTP kayak apa? Banyak function-function di GitHub ya yang mensimulasikan OTP sebetulnya. Dengan atau OTP-nya sekarang nggak melalui SMS, melalui WA. Jadi mengirimkan itu melalui WA dan gratis ya. Pakai API-nya WA itu juga nggak apa nggak yang kalau hanya untuk tertentu nggak bayar, tapi kalau untuk proses bisnis yang panjang yang banyak itu dia berbayar ya. WhatsApp kirimkan ke situ atau melalui email, yang mau paling murah pakai email, notifikasinya pakai email, tapi ya percuma kalau OTP-nya melalui email, emailnya bisa dibagikan juga. Ya sebaiknya ya pakai pakai nomor, karena nomor nggak bisa diduplikat gitu ya. Kalaupun WhatsApp bisa diduplikat itu kan hanya empat ya, empat, dia maksimum empat device. Lebih dari situ nggak bisa. Ya coba aja Anda install dari HP ke laptop, terus ke tablet, nah masih bisa tiga. Kalau lebih dari lima misalkan itu dia nggak bisa di-cloning ya, nggak bisa di-cloning apa tampil. Jadi Anda pikirkan masalah bisnis, masalah apa itu tetap itu PDF. Nah, sekarang masalahnya e-book itu statis. E-book itu statis. Artinya apa dibuka ya itu saja gambarnya itu. Tapi bagaimana kalau gambarnya bisa bergerak misalkan. Ada suara. Itu sudah teknologi PDF itu memungkinkan, itu sudah memungkinkan ada video, ada suara. Coba aja Anda buat pakai Adobe ya, pakai Adobe Writer, jadi download lah. Adobe, Anda cari Adobe Writer, tapi juga readernya harus pakai Adobe Reader, nggak bisa yang lain. Jadi Anda mengcreate, memasukkan video ke dalam PDF bisa, memasukkan suara ke dalam PDF bisa. Bayangkan. Ya, kalau perlu Anda coba ini. Saya dulu pernah nyoba. Anda harus pernah nyoba membuat e-book. Ya, saya juga ada keinginan untuk membuat e-book yang yang untuk pembelajaran bahan ajar, tapi yang ada suara tapi masalahnya adalah Adobe-nya Adobe Reader dan Adobe Writer itu berbayar. Jadi ya ada faktor free-nya atau apa, saya dulu nge-crack sih, tapi nggak tahu sekarang ya. Ya mahal sih, Adobe Writer mahal. Adobe ya. Untuk writer, writer tulisannya, writer, bacanya writer ya. Jangan kalau tulisannya knowledge ke knowledge ya jangan dibaca ke knowledge ya. Nah, itu banyak yang mahasiswa yang bacanya ke knowledge. Jadi presentasi yang ada beberapa presentasi dari Anda itu di YouTube, ada yang ngomong ke knowledge ya. Bahkan ada profesor, nggak saya sebut namanya lah. Itu bahasa Inggrisnya juga nggak bagus-bagus amat. Baca knowledge itu dibaca ke knowledge ya. N- Jadi now itu pakai ke now sama tulisannya now itu kalimatnya hampir mirip, tapi penekanannya beda gitu. Pronounce-nya itu beda gitu. Ya, knowledge ya pakai ke knowledge bukan Jawa ke knowledge gitu ya. Writer juga jangan dibaca writer, kayak tok desoe nanti. Jadi writer ya, atau R-nya agak cadel ya. Tapi W-nya nggak kebaca gitu, samar. Tapi memang bisa, tapi sulit lah. Ya sudah ngomong aja saya ngomong writer ya.
Adobe Writer. Itu bisa Anda buat. Pertama, seperti itu PDF-nya. Oke. Nah, teknologi terbaru sekarang ini sudah dijejalkan AI di dalam PDF. Oh, coba bayangkan. Imajinasi Anda seperti apa? Jadi ada e-book, bayangkan ada e-book yang soal-soalnya itu kan misalnya e-book untuk materi pembelajaran yang soalnya bisa berubah sesuai kemampuan siswa tadi. Jadi adaptif. Jadi gini, itu pernah saya buat skripsi bagaimana membuat soal bisa adaptif ya. Membuat soal online, nanti cari skripsinya ada. Agak rumit sebetulnya. Jadi begitu dia menjawab nomor satu, misalkan nomor dua, nomor tiga, ternyata hasilnya nggak bagus, maka nomor empat, lima muncul soal yang lain yang merangsang kemampuan dia untuk selanjutnya. Jadi kalau dia bisa membaca satu tiga, maka kalau dia bagus, maka muncul soal yang lebih tinggi. Oh. Kalau dia kurang, maka soalnya mungkin dipermudah atau dibuat datar gitu ya. Nah, bayangkan seperti ini. Nah, ini juga gitu. Ada e-book yang soalnya bisa berganti dengan konteks kekinian. Konteks kekinian artinya kalau ada isu terkini, dia akan dijejalkan pada soal itu. Jadi soalnya begitu PDF-nya dibuka, itu akan berbeda. Setiap orang berbeda, setiap saat berbeda. Jadi besok dibuka beda lagi. Jadi tahun ini soal itu kemudian dipakai untuk tahun setahun ke depan. Jadi buku ajarnya soalnya beda lagi loh. Soalnya kemarin ini tapi ini beda. Jadi di PDF-nya itu di buku ini ya buku ini kita sebutnya nanti PDF atau bentuknya apa gitu ya. Sebenarnya bentuknya tidak PDF ya. Kita bayangkan bentuknya PDF yang bisa ditanam AI. Sekarang ini sudah semuanya AI. Nah, bayangkan gitu. Materi juga gitu. Materinya misalkan begitu buka. Jadi semacam web tapi dia bisa lompatan macam-macam dia sana kemari gitu. Jadi kalau dia ada butuh pemahaman, dia akan membuat pemahaman yang kalau Anda membaca ada oh nggak pemahaman, maka tulisan tadi itu dibuat lebih sederhana lagi. Ya. Jadi seseorang membaca itu kalau dia orang membacanya nggak paham, maka tekan tek gitu akan berubah. Nah, sekarang di AI Anda juga bisa, misalkan Anda dipakai ChatGPT ya, kemudian membaca paper, misalkan bahasanya rumit sekali. Sudah, saya ini orang masyarakat umum awam, saya masih SMA misalkan. Coba jelaskan untuk saya. Misalkan gitu aja ngomong kalau Anda kamu anak SMA maka atau direndahkan, saya ini anak SD. Saya nggak ngerti, tolong dijelaskan untuk saya. Nanti kalimatnya akan berubah seperti anak-anak gitu ya. Atau anak TK nanti ada pemisahan hewan untuk menjelaskan berita tadi, untuk menjelaskan artikel yang kita posting kita unggah di ChatGPT misalkan atau di DeepSeek atau apa terserah Anda. Itu luar biasa gitu ya. Luar biasa. Coba aja. Coba ada seperti itu. Jadi nanti buku tadi itu sudah sangat adaptif dan personal gitu ya. Dan dia mengenal Anda gitu ya untuk bidang. Jadi gurunya juga gitu mendesainnya. Desain awalnya ada, desain awalnya begini. Jadi strukturnya ditentukan oleh dosen, ya oleh gurunya. Nah, siswa itu membuka itu e-book tadi itu semacam e-book ya. Nah, jadi ke depan itu tablet itu akan menjadi sekarang tablet tidak menjadi patokan masih Anda belum menjadi patokan masih laptop dan HP ya. Sebetulnya ke depan tablet itu akan menjadi menggantikan keduanya antara HP ini ramalan saya ya
Hasil pembacaan saya nanti laptop, terus apa namanya, HP akan tergantikan oleh tablet. Nah, tabletnya entah bagaimana, pokoknya bentuknya tablet. Sekarang ada beberapa komputer yang tablet. Pakai keyboard, Pak. Ya, bisa dibuka, diambil, dilepas layarnya jadi tablet. Sekarang sudah begitu ya. Sudah ada beberapa tapi masih mahal dan masih Anda belum populer. Ah, saya pakai ini aja, pakai nih. Nah, masalahnya tablet itu kadang nggak bisa di-upgrade. Nah, nanti kemungkinan ada upgrade tablet yang bisa di-upgrade, misalkan storage-nya, memorinya gitu ya, atau yang lainnya. Masih masih ada perkembangan ke arah sana. Ya, ya kita tunggu aja perkembangan teknologi kebutuhan. Tapi menurut saya memang suatu ketika akan ada seperti itu. Nah, sekarang materinya apa sih, Pak? Materinya itu di sini. Belum saya berikan ya. Kalau nanti ntar lagi ah, oke, IMK. Nah, ini. Jadi saya sudah menulis buku gini ya. Ini saya sebutkan ini buku ajarnya. Ini yang materi IMK ya. Saya tulis nanti Bu Roro menambahkan, belum ditambahkan beberapa gambar, tapi belum saya edarkan memang. Jadi buku ini, nah buku ini nanti dengan Bu Roro, nanti Bu Roro juga akan menambahkan gambar-gambar atau membentukkan apa membenahi barangkali ada kekurangan. Nah, di sini ada bab satu, bab dua, hampir mirip sama dengan yang ada ya. Tapi nanti kalau sebelum perkuliahan kita berakhir sudah selesai ini, gambar-gambarnya apa sudah selesai, saya bagikan ke Anda. Gratis. Oh, enak deh. Kamu kurang apa deh? Dosen yang kasih e-book banyak yang ketikan sendiri ya istilahnya garapan sendiri ya pakai AI sebetulnya tapi hasil pemikiran saya ini ya jadi ini contoh misalnya bab satu ya bab satu isinya ini nah ini bla 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 ada kajian integrasi dan Islam dan sainsnya ada jadi kalau diklik ini bisa menuju ke sana nah gini kemudian ada soalnya yang perlu dikerjakan nah itu ya. Nah, sampailah kita langsung menuju ke bab 13. Wah, bab 13 ini oh pokok kalau tiba-tiba langsung ke bab 13 enggak apa-apa. Bab 13 itu mana ini? Bab 13. Ya. Nah, sekarang tren teknologi interaksi modern. Nah, ini perlu Anda harus punya sikap sikap ya, sikap atau sifat ya. Kurius, tulisannya apa? Kurius. Hmm. Kurius, siapa ya kurius itu ya? Aduh, ini ada bunyi. Ah, sikap kurius itu artinya curiga, gitu. Rasa ingin tahu tinggi dan itu melekat pada mahasiswa TI. Jadi kalau diukur ya, jadi ada teknologi pendidikan atau pengajaran mengukur rasa ingin tahu. Jadi ada penelitian nih, bagaimana mengukur rasa ingin tahu pada siswa. Jadi jurusan TI, jurusan lain-lain, maka TI seharusnya, ya, memang ada data rata-rata tinggi, itu tinggi. Kalau Anda nggak masuk kriteria ini, berarti Anda bukan TI. Anda jurusan ekonomi atau jurusan yang lain aja, atau jurusan apa, jurusan santai gitu ya, jurusan santai. Prodi santai. Jadi ngukur apa namanya? Jadi mengukur eh, saya tulis ini ya. Sebentar, saya supaya ingat ya. Mengukur rasa ingin tahu siswa. Nah, ini bagaimana penelitian ini? Ada penelitiannya. Nah, ya, ada penelitian untuk itu. Nah,
anak TI tinggi gitu ya. Sehingga termasuk orang-orang teknik ya, orang-orang teknik. Kalau orang-orang sosial itu ada rasa ingin tahu tapi sifatnya beda ya. Ya sama-sama tinggi. Tapi kalau seseorang yang punya rasa ingin tahu tinggi, itu kreativitasnya tinggi juga. Karena setelah itu dia pasti akan mencoba. Kreativitasnya tinggi, kemudian langsung dia mencoba, bereksperimen. Nah, nanti akhirnya adalah temuan. Nah, kalau Anda tidak bisa begitu, posisinya ini kurang gede ya. Nah, kalau Anda nggak begitu, maka nggak bisa gitu ya. Mahasiswa, siswa, Bu, semua orang ya bisa diukur gitu, bisa diukur. Ada penelitiannya untuk itu gitu ya. Nah, anak TI itu tinggi sebetulnya. Nah, sekarang kita lihat nih. Trennya saat ini ada istilah berbasis suara. Dulu saya ini eksperimen, bahkan saya sempat mau membuat skripsi saya berbasis suara, tapi kemudian saya nggak berbasis suara atau pengolahan citra. Sebenarnya mau berbasis suara. Jadi bagaimana dari suara menjadi teks, teks menjadi suara itu panjang. Beberapa penelitian saya dengan mahasiswa itu juga eh, tentang pengolahan suara ya. Coba lihat ya di tesis. Jadi kalaupun Anda mau mengembangkan ya, oh ini nggak bisa kalau diakses gini aneh ini. Ini harus ke Google dulu. Saya juga aneh itu. Ya, tesis in Malang. Nah gini. Nah, kalau gini Bang bisa. Kalau nggak salah dia HTTP. Saya ngetiknya defaultnya HTTPS. Jadi kalau ketik HTTP kan nggak bisa masuk. Jadi perhatikan aja ini supervisor. Kita browse supervisor cari yang Z ya, cari yang Z. Zaman. Nah ini des. Nah kalau nggak salah di sini irama. Nah ini namanya Toto Ricky Fernando ini. Nah di sini nanti ada yang lain ya. Ini atau Anda mau nyoba lagi, ini akurasinya nggak gede, nggak gede. Cukup di situ aja bisa sebetulnya ya. Nah di sini, nah dia akurasinya hanya 57 precision, sama recallnya ya sekian aja. Nah kalau irama kiroa ya, kalau Anda mau mengembangkan lagi, mungkin menggunakan metode lain. Nah jadi kiroa tapi metode lain. Bisa ke saya nanti kita coba. Nah, nanti kita mintakan ke Toto ini. Ini sudah ada sampel suara yang dia kumpulkan mahal. Dia mengumpulkan mahasiswa, teman-temannya untuk direkam di studio rekaman, kemudian dibaca satu orang 7 irama, ada berapa orang gitu. Ya, ngeluarkan duit lah, kasih makan, kasih kue, snack ya istilahnya. Kemudian direkam. Nah, hasilnya kemudian dianalisis gitu. Dia pakai naive Bayes dan metode normalisasinya juga masih agak jadul. Ini angkatan tahun berapa ini? 2020 agak jadul ya. Berarti 2004 kemarin nih lulusnya ini kalau nggak salah. Rajin anaknya. Nah, silakan apa namanya dicoba ya. Karena akurasinya dia pakai data training dan sebagainya boleh. Mungkin atau membuat dataset sendiri lagi, untuk mengenal irama kiroah. Nah, itu banyak tersedia di media di umum itu misalkan misalkan dijual sudah. Apa itu? Anda beli aja ini.
Ah, jadi ada alat bebek pintar, ada alat apa switch kontak ya, kontak listrik, kontak listrik. Nah, itu pakai bebek pintar. Jadi semacam ini, nah colokan listrik ajaib ini. Nah, kita lihat ya TikTok, di TikTok banyak sekali. Oh, bisa nggak ini? Waduh, kok, kok harus gini ya? Bisa dapat verifikasi. Oke, mana ini? Nggak muncul. Oh, oke, nggak muncul ini. Jadi nanti kita bisa ngomong dengan kata awalnya, misalkan Google, nah dia bisa. Atau kata kuncinya, misalnya bebek pintar, matikan lampu, mati lampunya. Jadi harus ada dia kenal yang tahu. Jadi dia selalu menangkap kata-kata awal. Misalkan Alexa, misalkan untuk Google Voice itu juga bisa memerintahkan itu kemudian dihubungkan dengan perangkat-perangkat yang terkoneksi dengan internet. Di rumah saya semua lampu sudah menggunakan WiFi, jadi lampu itu bisa dikontrol dari HP, dimatikan, warnanya, kecerahannya bisa dibuat dan murah sekali sekarang. Dulu beli satu biji itu sekarang beli satu bisa dapat empat atau lima bahkan. Kalau dulu satu mungkin mahal. Jadi kemudahannya sudah banyak. Jadi kalau ada punya lampu di rumah ya beli aja itu ya. Nah, kalau rumahnya atau kamarnya beli aja satu, dua, coba aja. Itu akan membantu. Nah, kalau misalkan males pakai HP, bisa pakai suara HP-nya, suaranya masuk ke HP dulu tapi. Jadi HP-nya tetap dalam kondisi on. HP itu kan ada Google Asistennya ya sebetulnya ya. Tapi pakai ditekan. Tapi kalau mau otomatis nggak pakai tekan bisa. Jadi kita ngomong di setting ya, kita ngomong apa gitu langsung tampil gitu ya. Bayangkan juga di Windows sudah ada sebetulnya. Kalau kita mau ngetik terus kemudian mau menyimpan itu ya kita pakai kata-kata Windows Shift data ya. Data yang kesimpan atau print nanti dia siap ngeprint nyetak dan seterusnya. Tapi jarang diaktifkan. Saya pernah nyoba tapi nggak pakai sandi Windows tapi agak rumit lah. Kadang kacau kita ngomong apa nanti perintahnya apa gitu. Waktu itu teknik jadul tapi ya sekarang mungkin lebih baik ya. Suara misalnya pakai AI sudah bisa ditangkap, gambar juga bisa ditangkap. Jadi antar muka dengan voice. Nah sekarang apalagi Pak gitu ya. Nah Anda pikirkan pengembangannya gitu. Ya tadi sikap sikap Anda atau sifat Anda harus gimana gitu ya. Bisa bisa pakai suara gitu. Sekarang itu chipnya dijual murah sebetulnya ya. Kalau Anda pinter pinter IoT gitu ya. Sekarang IoT juga murah kalau Anda mau beli perangkat utamanya IoT itu ini ya. ISP dua Project. Nah, ini banyak sekali sangat menyenangkan sebetulnya. Dan ini harganya murah gitu ya. ISP dua ya coba ya. Kita saya kalau ngomong ya harus kita coba. Nanti Anda nggak mau nyoba ini ya. ESP dua. Nah, ini berapa modulnya? Kalau Anda senang eksperimen ini dihubungkan dengan sensor, beli sensornya, terus apa, nanti mungkin Anda suatu saat berpikir, oh saya bikin startup ini dengan IoT seperti itu. Mungkin gitu loh. Nah ini harga modulnya, cuman 65.000, siapa, 60.000. Nah, nah ini malah 60.000 ini modulnya. Jadi mainan Anda ya jangan ngegame ngandalkan push rank aja gitu ya. Push rank Mobile Legend. Wah, harus ranking satu mengalahkan yang lain. Terus kayak opo ngono. Ya kalau Anda bergabung di atlet e-sport terus Anda dapat duit ya silakan. Kalau nggak dapat duit ya ya dibujuk itu aja gitu ya. Ya, jadi yang ini untuk ini sudah tinggal pakai aja sekarang itu tinggal nanti ada kaki-kaki yang bisa dihubungkan. Banyak banyak sekali tutorial
Menggunakan jadi hari ini beli ini dulu, kemudian dikonekkan dengan LED di sini LED, kemudian diprogram ini, diprogram pakai gampang programnya, dimasukkan ke sini ada USB-nya atau lain, kemudian EEPROM-nya ini IC-nya yang untuk nyimpen ya atau storage-nya istilahnya ya atau SSD-nya kalau Anda itu disimpan di sini programnya kemudian dijalankan ada memori dan RAM-nya juga di sini. Nah, ini adalah bagian penerimaan bisa Bluetooth, bisa WiFi. Nah, nanti mengontrol lampu nomor berapa ini ada beberapa ini. Ya, misalkan mau lampu nomor satu, nomor dua bisa. Dan ini sekarang ini kan 60.000. Bayangkan ini sudah dibuat sangat kecil, diringkas dengan fungsi yang terbatas, dimasukkan ke dalam lampu. Bayangkan lampu itu kecil sekali, lampu lampu ya. Itu lampu saya pakai merek Philips ya. Itu kecil sekali, sudah bisa WiFi, bisa ngatur ngontrol lampu cahayanya dan macam-macam. Bayangkan, dulu harganya ratusan ribu, sekarang hanya nggak sampai 75.000 per biji lampu itu. Ya, nah padahal kalau beli sendiri ini aja 60.000 ya, karena ini memang untuk proses pembelajaran. Coba Anda buat lagi. Yang berbasis suara nanti Anda beli namanya DSP. Ah, DSP IoT-nya di sini ada beberapa ini. Oh, tapi ini oh yang amplifier ya. Ini di ya kok yang ini ya. Kok karena nanti aja ini enggak muncul di sini. Nanti munculnya di lain mungkin. Nah, oke ya. Jadi Anda bisa eksperimen banyak ya. Saya dulu memang orang elektro senang sekali ya. Jadi kalau misalkan cerita ini ya, dari cerita itu bayangan dulu saya itu misalkan ada cerita Bu Nawas atau ada cerita lain misalkan cerita 1001 Malam. Jadi orang terjebak di apa ada orang masuk ke gua itu dengan kalimat Al-Kazam, buka pintu. Nah, pintunya terbuka. Sret. Itu komik cerita masa lalu ya waktu saya kecil itu sudah terkagum-kagum. Saya membayangkan gimana caranya itu. Kalau itu kan pakai sihir dengan bantuan jin. Tapi bagaimana di kehidupan nyata? Bagaimana menangkap suara? Saya dulu membayangkan waktu SD aja sudah membayangkan oh saya ada alat yang bisa merubah dulu belum ada komputer, tapi saya berpikir alat tadi itu mampu mengubah suara menjadi sinyal yang kemudian menggerakkan motor. Kalau dinamo kan sudah banyak ya mainan kayak remote control. Nah, kayak mobil-mobilan itu dibongkar. Jadi saya sampai mimpi bongkar bongkar remote control, kemudian saya tambahi alat-alat ya. Nah, kemudian tapi ini Pak, ini mimpi itu ya, istilahnya membayangkan aja nggak benar. Kemudian dihubungkan, kemudian dia buka, srek, gitu. Pakai suara, ditambah alat. Nah, sekarang itu mungkin, sekarang sudah mungkin, memungkinkan gitu ya. Dengan suara itu mungkin. Nah, tapi itu mainan. Kalau Anda mengembangkan yang lebih spesifik lagi, misalkan eh, dengan banyak hal, misalkan dia mengenali suara pemiliknya. Sementara sekarang ini bebas, ya. Suara siapa saja, ya nggak peduli suara siapa saja, itu dia kenal. Tapi bagaimana kalau suara saya, suaranya Pak Sahid, oh ini Pak Sahid sendiri, bukan yang lain. Nah itu yang paling sulit membedakan suara itu dan belum ya, penelitian-penelitian enggak tahu ya saya belum lihat itu penelitiannya misalkan suaranya Alex, suaranya Budi, suaranya kan beda-beda gitu ya. Nah sekarang di AI itu sudah banyak kita bisa menirukan suaranya kita hanya memberikan sampel beberapa menit gitu ya atau beberapa detik gitu aja kemudian bisa bisa jadi misalkan suara Gus Dur gitu. Sekarang kan banyak. Jadi makanya banyak hoax-hoax di internet yang pakai AI itu bertebaran sekali gitu ya. Jangan hati-hati. Hati-hati, jangan sampai percaya. Misalkan orang bank nelpon kayaknya sungguhan padahal dia orang lain ya. Orang lain yang nelpon jadi suaranya jadi perempuan atau ada video call juga kadang-kadang
mengaku dan ada gambarnya bergerak dan suaranya juga jadi persis padahal itu di remote dari tempat lain ya atau tempat yang sama tapi gambarnya yang muncul adalah gambar orang lain tapi suaranya beda. Coba sekarang sudah sampai situ. Teknologi kecerdasan buatan sudah sangat ya ini kemajuan teknologi yang alami banyak gitu ya. Di smartphone dipasang gitu ya. Ya, terus banyak lagi ya di kendaraan misalkan. Di kendaraan misalkan buka sunroof misalkan, buka jendela misalkan ya, naik jendela turun gitu. Jadi ngomong kita nggak pakai nekan nyetir tetap jalan misalkan kita bayar tol dan sebagainya gitu ya. Kalau mau buka bisa atau bayar parkir atau bayar kasih orang cepek kok cepek kasih orang apa namanya tips ke penyeberang penyeberang kita misalkan ya banyak polisi apa itu ya. Jadi suara itu sudah sangat ini ya. Kemudian tangan kita bebas kan pakai nyentuh apalagi kalau nyetir gitu ya. Udah paling enak sekali gitu ya. Kecepatannya sudah tinggi sekarang bisa dibaca. Oke. Juga bahasanya juga ada bahasa-bahasa tertentu, misalnya disetting ke bahasa, berarti dia ditanamkan bahasa, mengenali dua bahasa, tiga bahasa, tuh, itu ya sudah sangat dan harganya murah itu ya, murah hanya berapa itu kan. Sekarang murah semua chipnya dibuat sangat kecil dan murah, ya. Nah, harus harus ada inovasi penting. Di konteks KCI ini, jadi antar muka berbasis suara menjadi salah satu inovasi penting dalam desain interaksi modern. Membuka peluang baru pengembangan sistem. Anda ini nanti ya, calon-calon tertentu nanti Anda mengembangkan. Jangan bikin sistem informasi tok ya, tapi nggak ada terobosan-terobosan Anda lihat ya, kalau itu menantang ya saya bisa bimbing. Jadi ide dari Anda, misalkan Anda ya bisa dari saya, misalkan atau dari Anda sendiri silakan. Pak, saya ini punya pemikiran. Nanti kita lihat apakah realistis ataukah memang mungkin bisa digali atau kemampuannya bisa ya kita kerjakan gitu ya. Jadi jangan takut ya. Banyak sekali. Nah, kalau di ITB itu semuanya skripsinya rata-rata inovasi ya tidak teori-teori seperti anak UIN itu ya. Anak UIN itu dosen UIN ini kakean anu ya, kakean teori ya. Nah, kalau di TB banyak prakteknya. Nah, skripsi itu praktek kemudian dibalut ada teorinya di dalamnya baru teorinya baru bicara. Jadi kebalik ya. Kalau di TI balik. Apa iki implementasinya? Gak ngerti, garu. Kadang ada beberapa mahasiswa itu ada bimbingannya. Misalkan tak yakin. Dikasih teori, oh pinter ngitung-ngitung matematikanya. Terus saya tanya, ini penerapannya apa? Gak bisa jawab, diem. Penerapannya di mana? Diem. Contohnya apa? Diem, gak bisa jawab. Jadi harusnya tahu nanti skripsi itu, oh yang saya kerjakan ini. Kalau di saya rata-rata skripsinya prakteknya langsung gitu ya, langsung praktek, langsung prakteknya ada. Nah, di sini nanti skripsi-skripsi yang saya bimbing banyak sekali ya langsung gitu ya. Ini misalkan, nah, ini misalkan Husnia, klasifikasi rumpun keilmuan apa metode. Jadi jelas itu ya, jelas. Oke. Nah, ini bimbingan saya bisa dilihat di situ. Nah, Anda harus bisa. Nah, sekarang saya tanya nih supaya nggak ngantuk. Ini supaya nggak ngantuk ini saya akan interaktif ya ke Anda ini. Mana ini? Oke. Loh, saya belum share screen ya sekian panjangnya ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bapak, mohon maaf. Hmm? Iya, Pak. Iya, nggak ngomong Tadi kamu, sudah, Rek. tapi sekarang Ya, sekarang tidak muncul lagi. nggak. Oh, tadi muncul ya? Enggak. Oh, enggak. Tadi belum saya share. Oh, alah. Ya, Pak, tadi muncul. Pak. Tadi Enggak muncul. muncul. Oh, tadi muncul ya?
Iya Iya tadi tadi mau debat. saya ngomong panjang lebar tadi nggak muncul, nggak apa-apa wis. Tapi kan ceritanya nangkap ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Loh, kok nggak muncul? Ngomong kok yo, ini nggak muncul Pak. Kan kerasa itu, terasa kalau Pak jelaskan Pak Said ini, Bang tampilannya nggak muncul gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biasanya saya marah-marah dulu tuh, marah-marah kalau ada gitu, kamu itu gak konsen nih. Kalau saya dulu terkenal dosen suka marah-marah, ya apa gak dimarahi gitu ya. Mahasiswanya udah tidur, nggak boleh. Sekarang coba perhatikan aja sebentar aja kok kuliah bahasa ini. Yang ini nggak banyak kok. Energinya habis untuk marahi orang gitu ya. Kan saya anggap anak-anak sendiri ya. Anak saya sendiri. Jadi saya ngajar itu nganggap saya ngajari anak saya gitu ya. Anak saya sendiri diajar kadang-kadang yang berat gitu ya. Tapi semua tiga-tiganya nggak ada yang ikut saya, ikut ibunya ke sosial. Nah, bapaknya sekarang juga banyak ke sosial akhirnya, nggak ke teknik ya. Dan perempuan tiga, semuanya nggak ke teknik ya bapaknya. Mungkin lebih karena sering ketemu ibunya sehingga nggak pernah diajari yang lain, jadi nggak tertarik teknik gitu ya. Oke, oke. Sekarang saya mau tanya ini. Gini aja. Ini ada berapa orang ini? Mayan. Oh, Mayan ini. Mayan ini. Oh ya, sudah masuk apanya ini? Oke, saya tanya Marsa di atas sendiri tuh. Marsa. Marsa open mic dulu. Oke, Pak. Marsa, kamu kenal nggak istilah VR ya? VR. Nih, kenal nggak? Istilah ini sudah terdengar nggak asing ya? Mana tadi? Oke, Pak. Ah, ah. Terdengar nggak asing. Pernah nyoba nggak kamu? VR. Kayak apa sih bentuknya? Tahu nggak? Halo, Marsa. Nah, Tahu, ditanya Pak. dong. Ah, belum. Ya jawab aja Tahu. belum. Ah, tahu tapi belum pernah nyoba. Oke. Ah, belum pernah nyoba. Saya tanya lagi Nur Ahada nomor dua ini. Nur Ahada, open mic dulu coba. Nur Ahada, halo, jangan tidur. Enggak. Ya pernah mencoba VR, virtual Kalau untuk reality. mencoba belum, Pak. Belum pernah. Peralatannya sudah pernah belum? Belum, Belum pernah. belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Oke. Belum pernah mencoba. Oke, sekarang saya tanya Yasmin. Ya, langsung lompat ini saya acak ini. Yasmin Nur Azizah. Open mic dulu. Tar, ayo bangun. Nyalakan mic-nya. Enggak nyala ini berarti tidur ini. Tidur ini. Oh, saya jadi obat nyamuk. Menemani tidur. Ya, nggak ada suaranya. Sekarang yang laki-laki. Dava, Afrianto, Pratama. Oke, hadir Bapak. Sudah pernah nyoba VR? Belum, Pak. Belum. Kenapa kira-kira kok belum? Kalau secara lihat langsung sih pernah, Pak. Ya, tapi belum pernah nyoba sama sekali. Belum pernah nyoba. Nah, itu. Oke, sekarang coba saya tanya lagi. Akmal Azam Rudi. Open mic, Azam, Akmal. Nah, Halo Pak, ya, pernah pakai VR? belum pernah Pak, Belum pernah. Kenapa? Ayo, alasannya apa? kurang dana Pak. Kurang dana. Oke, sekarang saya tanya Faruk Farois. Kurang dana ya. Faruk, Faruk Farois. Mana ini? Halo, open mic. Tidur ini, ditinggal bikin mie paling ini di dapur. Oke, ini sekarang Abiy Kobus. Wah, kalau nggak saya nggak asing ini namanya ini. Abiy Kobus.
bikin mie juga, untuk bikin kopi, atau lagi ngopi di warung depan. Oh ya kan, nggak open mic ini ditinggal. Eh, Nah ini aja, Ahmad Michael. Coba, saya ingin dengar suaranya, Ahmad Michael. Halo. Kan dipanggil ya, nggak ada yang semaur ini. Ahmad Michael. Oh enggak. Sekarang Adib Zaki. Halo Adib Zaki. Betul, Pak. Ya. Pernah nyoba VR belum? Belum pernah ya, Pak. Belum pernah. Saya Iya. ingin tahu ada yang pernah ini. Siapa ini ya? Afaf, Afaf. Saya senang sekali kalau manggil Afaf ini. Afaf. Nggih, Pak. Ya. Sudah pernah nyoba VR? Belum. Belum. Iya, yang kelas kemarin tuh ada beberapa nyoba, ada yang pernah nyoba, terus menjelaskan experience-nya gitu ya. Yang ini tidak ada. Villa Anjani barangkali ada yang baru ngomong ini. Villa, Ya, Villa pernah belum nggak? pernah. Belum, belum pernah, Belum. Pak. Alasannya opo kok belum ya? Atau nggak tahu Harganya bendanya? pokoknya belum ada, Pak. Tahu nggak bendanya seperti apa gitu? Tahu nggak? eh Contohnya yang saya tahu itu kayak game VR itu nggak sih, Pak? Ya kayak game, game alatnya, alat untuk bantu VR-nya itu belum, belum tahu Belum bentuknya. tahu, belum Hah? tahu. Belum. Belum tahu bentuknya. Ya, 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 ya. Sekarang saya tanya lagi nih, Baskara Kusbianto. Saya punya teman Dedi Kusbianto. Sekarang namanya Mukti Baskara Kusbianto. Halo, bermaik sebentar. Saya sapa, kalau nggak disapa ini nanti. Pernah nyoba? VR tadi ya, Pak? Iya, Belum, Pak. tapi tahu bentuknya nggak? Oh, Eh, jangan-jangan, jangan-jangan nggak tahu. Tahu, Pak. Tahu bentuknya, tapi nggak pernah nyoba dan nggak ingin tahu gitu ya, nggak ingin tahu ya, nggak apa-apa. Sudah, saya tanya lagi, Ninda Octavia, kemarin ada yang perempuan tua, saya suka Pak pakai VR gitu ya, bahkan dia punya. Ninda Octavia, halo Ninda, Hadir, Pak. ya pernah nyoba belum? Belum, Pak. Belum. Jadi tahun ini, tahun lalu, tahun berapa itu mahasiswa yang belum itu 99,9%. Oke ya, bentuknya itu VR itu banyak dijual. Harganya tadi ada yang urusan dana Pak, gitu ya. Enggak, sebetulnya enggak setinggi itu. Nah, harganya murah banget. Dan tadi di depan saya ngomong harus punya sikap kurios gitu ya. Sikap, wah, pengen nyoba gitu ya. Seperti saya, walaupun saya, wah, nyoba gitu ya, kayak apa, walaupun nanti kemudian nggak digunakan atau sekedar atau pinjem, atau sebetulnya ya yang saya salahkan bukan kamu juga, sebenarnya di program studi atau di lab multimedia itu tersedia, tapi nggak tahu apa ada nggak itu di ruang multimedia. Kalau nggak ada itu tanya-tanya pengajarnya yo nggak jelas, mungkin saya harusnya mengusulkan, atau memang via laborat itu yang nggak paham dengan teknologi kekinian, atau anggaran dibatasi yang murah gitu loh, murah, tentunya murah, terus berkembang, sekarang berkembang gitu, masya Allah gitu ya. Nah, masuk ke Sofi gitu ya, kamu coba VR ya, VR box nah ini. Nah, ada, kalau ada remote-nya juga, kalau ada yang mau pakai remote, nah ini makhluknya kayak gini nih, makhluknya kayak gini, VR box. Nanti ada remote-nya juga, ada yang nggak pakai remote. Yang ini ada remote-nya. Nah, pakai HP, pakai HP. Nah, HP-nya harus mendukung apa? Mendukung giroskop. Jadi dilihat di HP-nya itu. Nah, sekarang HP-mu ada giroskopnya enggak? Giroskopnya yang ada dua versi ya. Ada giroskop yang software, ada yang hardware. Cari yang hardware. Cari yang hardware. Kalau software nggak bisa dia, yang hardware.
Jadi kalau main game itu, yang suka main game nih, apa Mobile Legend atau yang lain, itu giroskop penting, atau Genshin Impact misalkan, atau yang lain itu ya, yang model-model gitu itu aktif itu. Ya, apa namanya, giroskopnya aktif ya. Kalau nggak aktif nggak bisa. Oke. Nah, ini murah, cuman 37.000. Beli aja dicoba. Nyoba aja supaya tahu sensasinya. Terus kalau ternyata nanti pusing pakai, ya sudah nggak usah. Jadi HP-nya disisipkan ke sini, HP-nya disisipkan ke sini, kemudian pakai. Nah, Anda bisa nanti install aplikasinya, nonton film, itu seperti terasa di gedung bioskop. Itu yang murah. Kalau yang mahal itu ada speakernya, ada headsetnya juga. Jadi suaranya itu jadi lengkap sama headsetnya ya, mana ya? VR-nya yang lebih kompleks. Oh, sebentar. VR-nya yang lebih kompleks itu yang ada suaranya, ini ada remote-nya, nggak mahal. Kemudian lebih mahal lagi. Nah, ini yang ada sound-nya 237. Ada sound-nya. Jadi Anda bagus sekali ya, bagus sekali. Tapi kalau misalkan nggak suka ya nggak apa-apa, langsung hanya ini aja nyoba tertentu. Nah, ada yang bagus. Memang ada sampai jutaan ya, 1 juta 2 juta yang tipe Oculus gitu ya. Oh, tipe Oculus itu mahal. Nah, bayangkan aplikasi apa pakai ini ya. Nanti Anda bisa lihat aplikasinya di dalamnya apa gitu ya. Bahkan di dalamnya ada seperti merasa hidup ya. Jadi ada animasi, ada film, ada apa yang memang khusus untuk 3D. Jadi kelihatan itu ke mata, efeknya visualnya bagus. Kalau main game juga gitu, Anda bisa bergerak ke kanan ke kiri gitu ya. Nah, seperti seolah-olah ada di situ. Misalkan, tapi nggak tahu saya yang game sepak bola itu ya seolah-olah Anda nanti ada pakai pakai sensor ke tangan, jadi seolah-olah Anda berlari gitu ya, dan kaki gitu ya, kaki dikasih sensor, jadi Anda seperti bermain sepak bola di lapangan gitu ya. Nah, Anda nanti bisa main sepak bola di kamar gitu istilahnya ya. Bayangkan di kamar Anda bisa main sepak bola dengan pemain-pemain top dunia misalkan ya. Wah, main Ronaldo misalkan. Wah, di jadi main Eleven ya, misalkan main football atau aplikasi main sepak bola, yang seneng yang main bola, itu kamu akan bergerak di lapangan, seperti di lapangan ya, berlari tapi posisi di tempat, nendang bola gitu ya. Nah, seberapa cepat bola itu ditendang juga akan bisa diukur gitu ya. Atau bahkan ada kamera luar yang membaca gerakan Anda. Yaitu namanya virtual reality juga. Jadi kita ngambil barang itu sudah, yang mahal itu sampai ada yang 50 juta ya. Yang 50 juta itu ada yang harganya 50 juta. Ada di sini enggak ya? Yang harganya kita coba yang tertinggi ya. Mungkin di sini ada enggak? Nah, ini 60 juta ini. 62 juta, 51 juta. Jadi seolah-olah Anda nanti bergerak. Tangan Anda mengambil gitu ya. Dia membaca. Jadi ada kameranya di sini. Ini ada kameranya. Dia akan membaca tangan Anda. Jadi tangan Anda nanti seperti nekan menu apa, salah dalam tangan mampir, tapi tangannya itu seperti nekan menu-menu. Kayak Anda film-film apa namanya, film Iron Man misalkan. Nah, itu memungkinkan sudah. Itu ada ini, beli alatnya. Kalaupun ada lagi yang lucu yang sebetulnya nggak terlalu mahal, yang harga 3 jutaan ya, yang mana ya? Nah, ini PlayStation, untuk PlayStation itu 9 juta ya. Ada yang lebih murah 3 juta lebih bagus ya, Ki ya. Eh, ini bohong ini bohong ini. Sebenarnya nggak sampai seharga ini merek itu. Mana ya? Yang ini kan 1 juta ya. Ini 600.000. Jadi
bayangkan kita naik sepeda, sepedanya dihubungkan dengan sensor, ya. Sepedanya diukur dengan kecepatan di rodanya itu, kemudian dihubungkan dengan HP, ya, dengan HP. HP-nya itu ditaruh di VR itu, HP-nya. Jadi kita mengayu itu akan dibaca gerakan ke depan, ya. Nah, kita milih Google Street View, misalkan itu di daerah, misalkan Amerika, misalkan di New York, misalkan ya, dipasang atau di Jakarta dipasang. Anda di jalan Jalan Sudirman naik sepeda, nanti Anda seolah naik sepeda di situ. Jadi kalau Anda mengayuh maka gerak. Kalau Anda biasa pakai Google Street, ya jangan sampai nggak tahu Google Street ya, itu dia akan bergerak soalnya kita bersepeda. Jadi kalau kita memiringkan kepala ke kanan juga kelihatan pemandangan ke kanan ke kiri. Seperti kalau kita menggunakan apa namanya Google Street View ya di HP itu. Tapi di depan memang pertama efeknya mual gitu ya. Efeknya adalah mual dan sebagainya. Tapi itu tidak semua orang ya, tidak semua orang seperti orang naik mobil ya. So, ada yang muntah, ada yang tidak. Bahkan naik pesawat jet tempur kan hanya beberapa orang pilihan ya. Karena dia sudah kuat ya, bisa diputar-putar pesawatnya dengan kecepatan sekian G misalkan ya berapa percepatan suara dia nggak akan mual gitu ya karena memang sudah fisiknya mungkin. Tapi kalau fisiknya yang memang nggak kuat jangan coba ini. Dicoba aja nggak apa-apa murah kok. Yang murah tadi kan mulai berapa tadi? Tapi memang kadang-kadang yang murah nanti oh kok hanya bisa ini ya. Ya memang iya gitu ya. Kalau yang mana? Nah, yang murah, ntar. Nah, yang murah, kok 2.000 ini, 37.000 ya. Nah, kemudian remote-nya ini 29. Jadi kalau beli ya sekitar 60.000, nggak mahal ya. Bagi seorang anak TI ya ada curious dan kira-kira kayak apa gitu. Dan banyak pengembangan nggak ada. Nanti ke depan kalau Anda lihat film-film masa depan film-film tertentu itu ini perangkat VR ini sudah sangat futuristik gitu ya. Tapi tidak tahu memang itu tadi. Tapi saya kira nanti ke depan orang-orang dulu orang membaca HP itu kadang-kadang pusing. Saking banyaknya menu, saking apa pusing. Tapi lama-lama orang mudah gitu ya. Pakai layar komputer juga ada yang dulu pusing matanya berakhir pakai tabung. Kemudian sekarang ada LCD enak dilihat gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi nanti perkembangan gitu. Mungkin sekarang anak cucu Anda itu akan merasakan ya, bapak ibunya atau mbahnya harus pernah nyoba gitu ya. Kalau mbahnya Anda nggak pernah nyoba, anaknya nyoba nanti Anda kudet nanti. Punya punya anak kudet nanti repot ini. Masih banyak sekarang di lingkungan saya itu yang kudet. Pegang HP aja nggak bisa atau nggak tahu HP itu apa, WhatsApp itu apa kerjanya memang ya memang nggak persen. Tapi sekarang juga ada yang sudah canggih orangnya. Wah, bapak anak-anak umur 3 tahun, 2 tahun sudah bisa mengoperasikan. Jadi apa ya? Ya Anda sendirilah gimana caranya itu untuk apa namanya? Untuk bisa mencobanya gitu ya. Nah, VR itu seperti itu, VR, virtual reality atau realitas virtual. Jadi kenyataan tapi secara virtual. Nah, dari artinya dia harusnya sudah ngerti ya. Nah, seperti itu juga kadang-kadang aneh juga. Seorang pengajar IMK nggak pernah tapi ngajar VR. Ini lucu nanti jadi lucu nanti. Nggak pernah ngoperasikan VR tapi lucu. Ada itu ngajar yang seperti itu ya. Saya nggak sebut nama ini siapa itu. Tanyaan aja Bu, ngajar IMK pernah nyoba VR enggak? Enggak pernah. Wah, apalagi beli, nyoba aja enggak. Padahal murah gitu ya. Murah, beli aja, pakai. Nanti pakai sekali dua kali enggak apa-apa. Tapi ilmu itu kan harus berdasarkan experience ya, pengalaman ya.
tidak secara teori itu aja. Kalau secara teori nggak bisa ngerasakan sensasinya. Nah, berikutnya adalah AR. Nah, AR nih, kira-kira AR ini apa? Contoh, kalau nggak dikasih contoh nggak tahu ini nanti. AR bukan alat, tapi pemrogramannya adalah pakai AR, augmented. Augmented itu artinya tertambah ya. Reality itu realitas. Augmented. Nah, ini media pembelajaran. Nah, untuk media paling banyak misalkan, nah ini ada kartu flash misalkan ya, ada kartu ini. Misalkan nih. Cukup pakai tools ini, Bapak Ibu bisa sulap media pembelajaran flashcard jadi lebih interaktif dalam tampilan R. Nah, jadi tampil 3 dimensi. Buka dulu aplikasi Assember Edu, Coba nih. dan pembelajaran R yang nantinya akan dimunculkan di flashcard. Lalu, buat desain flashcardnya dan upload di Assember Edu sebagai custom AR marker. Atur posisinya lagi, lalu kalau semua sudah sesuai, langsung publish aja, dan di bagian share project, kita copy link proyeknya. Nah, Sesudahnya, kita ubah link tersebut jadi kode QR dengan generator kode QR yang tersedia di ini ada banyak caranya. Sudah, jangan lupa untuk masukkan desain kode QR. Jadi untuk anak-anak sekolah seneng, anak-anak TK itu. Nah, ini ada awan. Dari kamera perangkat. Menarik sekali. Nah, Buat ide media pembelajaran AR, apalagi cukup pakai gitu ya. Bapak Ibu. Nah, nah, ini gurunya bikin gampang kok bikinnya. Kan ya 360 derajat. Nah, bisa tuker. Nanti kalau harimau nanti keluar gambar harimau gitu ya. Sudah bisa masuk di lembar selanjutnya di situ. Ini, nah, ini kodoknya kelihatan goyang-goyang 3 dimensi. Sebentar. Iya. Media pembelajaran dengan VR atau augmented reality. Pada kali ini saya mencoba media pembelajaran menggunakan VR kembali. Sebelumnya saya mendesain dulu pembelajaran VR ini di aplikasi Assembler Edu. Aplikasinya ada banyak ini. Nah, nanti kelihatan beneran itu. Nah, ini lihat kan seneng ini anak-anak ini kalau kodoknya kelihatan nih. Nah, udah banyak sekali. Nah, anak-anak multimedia di UIN bisa pakai enggak? Nah, ini di kelas ini dikelihatkan jantung. Sama gurunya dilihatkan gambar jantung, dia pakai HP. HP-nya 3 dimensi bergerak. Ya, sudah bayangkan artinya ini misalkan ada lagi harimau gini. Nanti jadi harimau, ada suaranya, ada gerak. Nah, gitu. Nah, ini namanya augmented reality. Nah, seperti ini ya. Jadi di posisinya itu tertentu bisa muncul. Nah, ini juga coba. Oh, ini materi bukan augmented. Oke ya. Jadi tahu ya augmented reality seperti itu. Oke. Harus pernah nyoba. Softwarenya pernah nyoba. Kalau perlu membuat. Nah, kalau mahasiswa ya membuat. Anak TI ya membuat. Kalau anak yang lain itu bayangkan tadi itu guru-guru yang tidak apa namanya tidak nggak ngerti coding itu bisa. Jadi Anda bisa mencoba itu gitu ya. Mencoba AR ini atau bikin pelatihan atau diskusi bareng-bareng di kalian yang tergabung di komunitas multimedia yo coba olah VR AR ini ya opo kemudian mengeluarkan produk komunitas Anda itu statis nggak kok nggak ada sampai apa namanya yang menghasilkan produk. Kalau yang dulu-dulu ada menghasilkan produk jadi eh
mereka punya kemampuan apa menghasilkan bareng-bareng, ayo bikin project gitu ya. Seneng sekali. Jadi komunitas itu kan dibiayai itu sama negara. Ada berapa ya? 10 juta. Tapi jangan kegiatan yang foya-foya. Cobalah menghasilkan produk yang kemudian bisa dipakai di pembelajaran atau apa gitu ya. Itu yang saya inginkan di komunitas gitu ya. Kalau perlu ya kadang-kadang minta sumbangan dosen saya sering itu atau saya membentuk komunitas robot itu saya dulu yang membentuk dan saya membiayai itu ya. Oke, sekarang berbasis gestur, interaksinya berbasis gestur. Ya itu tadi gerakan di tangan. Misalkan ya kalau Anda beli gimbal nih, tahu gimbal atau stabilizer. Oh, nggak ngerti barangnya mana. Ono sing tuh duit tangga harus punya. Ya, Pak saya punya. Jangan dikira Pak saya nggak punya. Nanti ngajar ngajar gini nggak punya. Wah, kok pakai sini? Ke Shopee aja. Shopee. Stabilizer, gimbal. Langsung bahasa Indonesia gimbal ya. Bahasa Inggrisnya stabilizer. Merek ini yang paling murah sebenarnya. Mau yang satu aksis, dua aksis. Nah, ini stabilizer gimbal. Mau yang dua aksis, tiga aksis ya bagus. Atau satu aja, yang satu aja yang tertentu juga bisa. Yang satu itu bisa bergerak. Yang ini berapa? Ini oh ini mahal ini 1.300.000. Ada yang cuman 400. Ini cuman gerakan ke memutar kanan kiri atau yang mana nanti Anda lihat reviewnya dulu di internet ya, baru beli gimbal. Nah, prakteknya bukan bukan stick ya, tapi ada gimbal yang bisa diperpanjang. Tapi kalau enggak ya nggak perlu. Jadi misalkan dipasang ya, kalau saya yang punya itu saya pasang kayak gini. Ya ini murah ini. Kalau ini murah, dipasang kamera di sini. Kalau Anda bergerak ke kanan dia belok ke kanan. Kalau Anda ke kiri dia belok ke kiri. Jadi ditanam software di dalamnya, softwarenya terinteraksi dengan Bluetooth di perangkatnya, kemudian dia mengontrol motor ini untuk bergerak mengikuti arah gerakan kita. Dan juga bisa bisa mendeteksi gerakan tangan. Jadi kalau tangannya misalkan tangan dua, misalkan V gini ya, misalkan V gini, itu artinya misalkan kameranya memotret, misalkan. Itu bisa. Kalau misalkan menggenggam gini, misalkan itu misalkan apa flashnya nyala misalkan atau dan lain-lain lah. Jadi tangan itu akan diartikan, gestur gerakan kita ditangkap. Nah, sekarang gimana itu aplikasinya? Nah, saya terangkan. Kalau mau skripsi ke saya ada skripsi tapi belum 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 saya launching ada yang ini ide skripsi ya. Kalau mau skripsi, jadi eh faktor perundungan atau pembulian di sekolah itu sangat banyak itu ya. Sangat banyak di kelas. Itu rata-rata diawali dengan gurunya kosong atau perpindahan jam jam. Biasanya gurunya terlambat atau apa, masuk ke kelas, kelasnya agak jauh dan sebagainya. Atau apapun ya alasannya maka di kelas itu jadi keramaian. Nah itu bisa digunakan teknologi suara tadi mendengar kalau ada keributan dianalisis pakai AI. Anda bangun AI sekarang pakai AI agentic atau pakai AI agent ya, bacanya agen ya, itu aja. Itu bisa mudah atau Anda membuat programan sendiri juga bisa. Jadi mendeteksi, oh ini suaranya, maka AI-nya bekerja, oh ini berarti terjadi perundungan. Dikenalkan dulu ya datasetnya, dikenalkan dulu kalau ini terjadi rame, teriak-teriak atau apa. Oh, ini anak putri atau ada teriak. Oh, berarti terjadi sesuatu di kelas itu. Maka dia ngirim sinyal, ya toh. Jadi alatnya dipasang di kelas, alatnya untuk mendeteksi suara itu. Terus dia kirimkan, ya bisa pakai ESP tadi. Saya pakai ESP, dikirim ke server, gitu. Maka sistem informasi tadi guru piket atau guru itu akan deteksi mungkin di layar di kelas di ruang guru atau apa itu deteksi. Oh,
terjadi masalah, jadi berangkat. Atau indikatornya muncul seberapa penting, misalkan kalau hanya suaranya sedikit-sedikit apa gitu kan muncul. Nah, ada semacam speedometer ya. Zonanya apa? Zona hijau sampai zona merah. Kalau zona merah itu alarmnya bunyi, guru harus segera ke lokasi. Itu yang pertama suara. Kemudian pakai gestur juga bisa. Jadi pakai gestur misalkan gini, di kelas itu misalkan terjadi kerumunan. Jadi bagaimana mendeteksi ya orang-orang anak-anak yang berkerumun itu dengan yang berpencar dengan yang duduk itu bisa deteksi. Nah, Anda bisa bayangkan sekarang kan kalau Anda menggunakan ChatGPT yang versi yang berbayar 300 itu saya sudah bisa. Bahkan mengenali Anda seorang laki-laki, perempuan misalkan atau gambar ini di ruangan apa ada berapa orang itu dia bisa kenal gitu ya. Jadi dia bisa menahan. Tapi itu kan sudah canggih ya. Kemudian Anda coba dari sisi pendekatan nanti pakai metode tertentu. Oh bisa deteksi bahwa terjadi kerumunan, maka terjadi tindakan bullying misalkan. Nah, gestur itu bisa misalkan kalau itu guru, oh nggak bisa kalau guru misalkan berkerumun di guru. Nah, jadi ada anak-anak SD itu mengeliling gurunya. Wah, berarti atau mungkin kalau yang SMA itu kadang nakal gurunya ditawur gitu ya. Ada gurunya itu sampai ditawur, masya Allah ya. Nggak punya adab anak-anak SMA itu ya. Ya repot juga harus dibina di barak militer atau apa itu ya supaya lebih oke gitu ya. Nggak ngawur gitu ya gurunya sampai ditempeleng, ditendang ada itu, masya Allah, nggak bu. Itu kalau orang tuanya itu gimana itu loh. Kalau orang tuanya sendiri seperti itu gimana diperlakukan gitu. Nah ini ada gestur namanya. Nah, Anda bikin perangkat lunak untuk menangani gestur, sudah nggak pakai keyboard mouse gitu ya. Mata juga gitu. Jadi bayangkan ada software, sudah ada memang software itu dan ada penelitian banyak sekali gitu ya. Mungkin Anda kembangkan lagi penelitiannya, Anda lihat ada gap Pak di sini misalkan. Jadi misalkan menu ya Anda tampil di layar, terus ada kamera Anda pasang. Nah, ada menu itu di samping. Menunya itu kotak-kotak, menu simpan apa. Jadi kita kita mata kita arahkan ke kotak menu tadi, gitu ya. Itu bergerak itu kotak itu bergerak, bergerak kan sesuai dengan mata kita. Kalau mata kita ke kanan, ke bawah, ke atas itu cukup mata bukan gangguan kepala ya. Mata kita bergerak, maka itu bergerak. Itu ada demonya. Kalau Anda lihat carilah di GitHub atau di tertentu itu running itu membaca gerakan mata. Ke kanan, ke kiri, ke bawah. Nah, untuk tekannya, jadi ini bayangkan kalau orang tadi misalkan kecelakaan atau sakit atau disabilitas, nggak ada tangan misalnya, itu dia bisa milih menu itu di situ dengan posisi sudah pas posisinya, maka dia cukup mengedipkan mata 2 kali atau 3 kali secara cepat. Dan apa namanya kamera itu akan menangkap gerakan kita bahwa terjadi kedipan mata sekian kali gitu ya. Nah, kalau Anda sekarang membuka rekening bank aja sudah banyak ya. Jadi anggukan kepala, apa namanya senyum, misalnya disuruh senyum misalkan, disuruh apalagi itu ya, itu ditangkap itu gesturnya itu karena penting. Berarti manusia sungguhan bukan gambar. Kalau gambar bisa dicoba. Jadi berbasis gestur banyak sekali aplikasinya. Anda bisa punya apa ya? Atau buat game yang memang pakai gestur ya, coba aja itu ya. Anda punya imajinasi apa? Ini banyak imajinasi. Oke ya. Jadi Anda sudah punya beberapa kemajuan yang sekarang sudah seperti itu. Ada QR. Nah, kemudian ada AI pada antarmuka. Sekarang sudah pakai ada AI dibantu. Ada namanya AI agent itu sudah atau di N8N Anda harus belajar dan itu terbuka untuk buat skripsi nggak apa-apa gitu ya. Memang di kita ini masih belum banyak yang belajar ya. Dosen-dosennya juga ya masalahnya klasik-klasik ya. Nggak ada keinginan untuk belajar. Kalau Pak Said sekarang
banting setir ke bidang sosial ya. Tulisannya Pak Said kemarin viral di Facebook, itu viral ke mana-mana, ke banyak perguruan tinggi ya se-Indonesia ya. Tulisan Pak Said di Facebook teman cari. Nah, namanya judulnya Profesor Tanpa Pikiran. Jadi profesor-profesor itu ya jadi profesor tapi nggak ada riset, nggak ada hasil yang berarti yang berdampak ya. Oke ya, ini eh, sampai di sini saya kira sudah ini kayaknya. Nah, oke lanjut. Nah, desain masa depannya seperti apa? Yang gabungan, kalau bisa ada suara, gestur, reality, AR, ada AI-nya, itu digabung gitu ya. Jadi gabungan, jangan sendiri-sendiri. Kalau bisa digabungkan, karena sudah seperti itu. Jadi dia paham perangkat device itu tanpa kita perintah, dia akan menjalankan apa yang kita kita inginkan gitu ya. Dengan kita fungsikan apa, misalnya. Kalau sekarang absen aja pakai wajah dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan multimodal interaksi. Jadi multimodal itu berarti ada banyak. Jadi sentuhan, tubuh, ada suara, ada macam-macam, namanya multimodal. Jadi harus ngerti ya istilah multimodal. Multimodal. Ya, oke ya. Nah, oke. Banyak hal gitu ya, banyak hal. Yes, dah kita lempati dulu. Nah, sekarang kajian integrasinya Anda baca sendirilah. Saya buat agak panjang supaya menyesuaikan ya. Nah, kemudian di sini diakhiri dengan soal latihan. Nah, untuk merangsang imajinasi Anda, maka Anda coba ini ya. Anda coba apa namanya? Menjawabnya ini. Yang bagus ya, yang bagus, analisisnya yang bagus dan layoutnya jangan kacau ya. Masih ada beberapa layout yang copy paste gitu ya. Copy paste boleh tapi di layout lagi yang bagus tampilannya. Jangan diserahkan saya yang jelek gitu ya. Dan itu akan saya nilai mungkin mengurangi nilai walaupun Pak saya itu kerjakan sendiri Pak, atau saya bantu AI tapi lihat dulu ya, kalau formatnya nggak bagus ya nilainya juga nggak bagus gitu ya. Nah, saya khawatir nggak dapat mencapai nilai A gitu ya. Kok teman saya dapat apa? Saya kok nggak, "Ya kan bagus Pak, jawaban saya kan tepat sesuai gitu ya." Nah, kamu nggak tampilannya nggak rapi gini gitu ya. Maka itu juga ada komponen kerapian saya nilai gitu ya. Kerapian dalam apa, menata kan sudah saya buat ya. Kadang-kadang kenapa saya format format pekerjaannya itu, karena kalau pekerjaan itu Anda bisa lihat kan, kalau di apa namanya sini ya, kalau Anda lihat tugas kan Anda bisa lihat tugasnya yang lain ya. Tugasnya satu sama lain Anda bisa lihat. Nah, tugasnya satu sama lain kan Anda bisa lihat itu. Nah, kenapa saya buat format format apa namanya? Oke. Oh, kenapa saya buat formatnya gitu? Karena itu adalah tingkat kenyamanan dibaca di. Jadi kalau saya lagi santai malam atau waktu itu saya melihat, nah ini tampilannya, nah kayak gini enggak, kan perintahnya apa saya coba ya, lihat ya, coba yang lain. Nah ini bener, ini tadi kan bener itu tadi, nggak ngikuti sopo mau tadi. Siapa ini? Nah yang bener kan formatnya gini, kayak Dava ini pintar, bener. Kenapa? Sudah sesuai fontnya segini. Ini kalau dibuka di HP kelihatan. Kalau kelihatan, nah ini kan ini agak betul ditata. Jadi rata kiri aja lah. Kalau dipaksa rata kanan nanti gonggang-gonggang banyak. Maka dibuat seperti ini. Tapi ya harus jelas, kalau kalau istilah asing ini time window ya dimiringkan. Ya italik, pakai italik, jangan. Nah, ditalik ya. Dialog, sintaktik, semantik. Ini ya model view controller itu juga sudah nah, dimiringkan. Mana yang perlu miring ya dimiringkan. Nah, kalau bahasa Indonesianya skalabilitas, kalau miringnya scalability. Sangat tinggi baik ya. Dirubah ya, Dava ya.
Nah, terusnya ini. Nah, ini dibaca pakai HP bisa saya. Jadi kenapa saya buat format seperti ini? Karena saya kadang juga mengoreksinya pakai HP. Bacanya enak. Tapi kalau yang tadi salah, berarti itu tadi nggak jelas itu dari Sopo mau. Ini ya 32 ya. 32 sahabat bukan 32. Siapa tadi ya? Cari sendiri yang kesalahannya. Gak mau nih format ya. Nanti itu penilaiannya bisa beda nanti. Saya khawatir nggak dapat nilai A gitu loh. Ya, nanti saya kasih B protes. Pak, kok saya B teman saya kok nggak E? Tonton dulu, lihatan. Nanti saya tunjukkan kamu malu sendiri loh. Ya, kok kok nilai saya lebih rendah Pak sama yang lain. Loh, temannya sudah memenuhi standar penulisan yang baik dan rapi gitu. Kamu nggak. "Oh, saya dapat kok B plus Pak, kasihan saya gitu ya. Oh ya sudah, karena kamu sendiri yang nggak mau belajar untuk anak TI itu desainnya bagus-bagus gitu ya. Empat mata kuliah IMK itu juga masalah desain ya. Desain ketikannya aja pating pecotot, gimana saya mau nilai itu berarti. Tapi saya lihat ada yang wah bagus luar biasa, ada yang bagus luar biasa. Nanti saya tunjukkan yang bagus, saya ngomong bagus tapi belum belum saya expose dulu ya. Oke, saya kira sudah itu dikerjakan. Saya kira cukup sekian jam 8. 2 SKS saja kita berhenti sejenak. Sudah selesai, lanjutkan tugas. Saya tunggu di tugas 7 kalau salah ini tadi sudah saya kasih apa tempat ya. Sudah saya kasih tempat. Oke ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa supaya kita bisa diberi kesehatan, pengetahuan yang cukup, rajin, tidak malas, terhindar dari malas macam-macam ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Ya, Ya, cuk, Mat. yuk kita live ya bareng-bareng ya. End meeting.